Akhirnya aku bisa mengalahkan pendekar dari padepokan Duri Kepak itu. Tapi di mana toples berisi semua kerja kerasku? Ini dia. Kerja kerasku semua ada di sini. Meskipun aku bisa mengalahkan padepokan Duri Kepak itu, tapi aku juga capek ya kalau harus berantem dan membuat ini aman. Gimana sih caranya supaya aku bisa memastikan ini aman dan aku tetap tenang ya? Aku harus panggil guru aku. Aku akan panggil guru aku dan mungkin dia bisa bantu aku untuk mengamankan toples aku ini. Guru sudah datang. Guru, bantulah aku untuk mengamankan toples ini. Aku sudah lelah. Aku hanya ingin ketenangan, guru. Kita belajar sama-sama untuk bisa menyimpan ini dengan aman. Halo sahabat LPS, kembali lagi dengan aku, Hanif, di podcast LPS Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi daging semua soal gimana cara kita menjaga masa depan finansial kita. Nah, di podcast LPS Talk Lembaga Penjamin Simpanan kali ini sangat spesial. Sahabat LPS bisa lihat studionya beda, kostum yang saya pakai beda. Tapi sahabat LPS yang udah pernah nonton video pendekar saldo di YouTube LPS pasti juga akan paham nih kenapa kita pakai latar seperti ini. Jadi saya tuh lagi cosplay sebenarnya jadi pendekar saldo. Kelihatannya sih hasil keras kanan kiri di media sosial, tapi ternyata saldonya cuma bisa buat napas sampai ke akhir bulan. Nah, untuk itu buat sahabat LPS di rumah yang masih jadi pendekar saldo sama kayak saya, kita datengin nih narasumber yang nggak cuma bersinar di layar lebar sebagai aktris papan atas, tapi juga punya visi yang sangat jernih buat financial well-being-nya. Harapannya, narasumber kita kali ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk mulai melek finansial. So, tanpa lama-lama lagi, please welcome Kakak Tatiana Safira. Halo sahabat LPS, hai Hani. Halo Kak Tatiana, gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat dan aku sekarang senang banget jujur Kak, karena aku bisa ngajak Kakak ngobrol gitu. Karena aku udah lama nih sebenarnya ngelihat film-film Kakak di layar lebar dan sekarang kami sangat terhormat bisa mengajak Kakak ngobrol di podcast LPS Talk ini dan harapannya kita bisa sedikit sharing ya Kak ya. Gimana cara Kak Tatiana bisa mengelola keuangan, bisa membagi waktu Kak antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan karir. Pokoknya topik-topik yang mungkin teman-teman sahabat LPS di rumah juga pasti akan pengen tahu sebenarnya nih. Tapi sebelum itu Kak, boleh nggak kita sedikit tanya deh tentang sebenarnya Kak Tatiana itu dari kecil apakah sudah bermimpi menjadi seorang aktris atau menjadi seorang model? Gimana sih itu Kak ceritanya? Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih loh udah menghadirkan aku di sini. Aku seneng banget dan semoga obrolan kita nih bisa jadi sharing session yang bermanfaat lah buat sahabat LPS yang nonton. Kalau untuk menjawab pertanyaannya Hanif, sebenarnya dari kecil tuh mungkin ada sih impian gitu. Karena aku inget banget dari mungkin aku tuh umur 3 atau 4 tahun tuh, kalau dari cerita mama papaku juga divalidasi oleh mereka, aku tuh ada jiwa tampil. Jadi kalau misalkan lagi ada acara kumpul-kumpul di rumah, aku sama adikku tuh biasanya suka inisiatif sendiri. Kita bikin semacam pertunjukan dan pementasan kecil-kecilan lah, entah drama atau aku nyanyi, joget. Jadi sebenarnya jiwanya tuh udah ada dari kecil. Tapi kan seiring aku tumbuh besar ya adalah fase dimana aku tuh kayak tiba-tiba jadi pemalu, kurang ekspresif. Tapi berkat dukungan dari ya orang tua yang melihat potensi itu, akhirnya ya saat ini aku bisa berkecimpung dalam industri kreatif, dunia film dan entertainment ini. Oke, berarti sebenarnya not by accident juga ya, karena dari umur berapa tadi Kak, boleh di-spill nggak yang keinginan untuk tampil sebagai
penyanyi di waktu kecil? Kayaknya itu udah dari umur 3 atau 4 tahun. Dan Kata fun fact sebenarnya aku tuh umur 2 tahun udah membintangi iklan pertama aku. Oh. Tapi kan aku nggak punya memori terhadap Iya. experience itu ya karena Iya, masih iya, kecil iya. banget gitu. Tapi Oke. intinya ya aku sangat bersyukur bahwa mamaku melihat ada potensi itu dan dia terus mempush aku biarpun tidak dengan cara memaksa ya, tapi setiap kali ada kesempatan untuk melakukan casting misalnya, ya pasti mamaku akan bujuk aku untuk ikut. Kalau aku nggak mau ya nggak dipaksa, tapi kalau misalkan aku mau ya udah benar-benar di-support gitu. Oke, oke. Jadi, sebenarnya berarti perjalanan Kak Tatiana di dunia ibaratnya, selebritas itu cukup lama ya, Kak, ya? Karena, dimulai dari kecil, kemudian didorong oleh orang tua juga, ada faktor besar di situ. Nah, terus, apakah Kak Tatiana bisa cerita juga nih ke teman-teman sampai LPS, kira-kira selama perjalanan karir yang panjang itu, apa sih naik turunnya sih, Kak? Apakah, tadi kan Kakak juga bilang, ketika menjadi dewasa, tiba-tiba jadi lebih pendiam dan jadi lebih, apa ya, mungkin suka dengan ketenangan dibandingkan dengan layar sor dan sebagainya macam. Nah, bisa diceritakan nggak sih, Kak, naik turunnya, kemudian perasaan Kakak selama mengarungi, karir yang sudah panjang itu? Naik turunnya tuh pastinya banyak sekali dan, ya aku kan memulai karir aku tuh sebagai bintang iklan, which is dari kecil memang udah terbiasa kerja di set, berkolaborasi dengan banyak orang-orang yang mungkin jauh lebih dewasa. Aku udah terbiasa untuk mengikuti arahan. Terus kalau syuting itu kan biasanya mulainya tuh sangat pagi ya, kita tuh jam 5 mungkin udah standby, udah siap-siap buat makeup dan lain sebagainya. Jadi dari kecil tuh memang harus belajar untuk disiplin kali ya. Di Oke. saat mungkin teman-teman aku tuh masih di sekolah, masih pada main-main gitu. Di Oke. situ tuh aku ya dituntut untuk harus bisa agak sedikit lebih dewasa dan ya profesional gitu Iya, dalam iya. melakukan pekerjaan aku. Tapi transisi ke akhirnya menjadi seorang aktris itu juga ternyata cukup berat gitu karena kalau misalkan syuting iklan itu ya kita kan pastinya harus bisa apa ya berekspresi, tapi ternyata di film tantangannya tuh berbeda lagi karena ya kita kan membawa suatu peran di mana ada emosi yang terlibat di situ dan aku banyak banget belajar sih. Di awal-awal tuh aku ngerasa kesulitan banget untuk ngelakuinnya, tapi ya itu sih sebenarnya kayak kalau kita udah percaya sama mimpi kita dan emang kita benar-benar mau bisa mencapai itu semua, ya harus dibarengi dengan usaha yang keras juga gitu. Oke, tadi ada salah satu poin yang menurut aku cukup menarik nih, Kak, karena dari pengalaman Kak Tatiana tadi itu seolah-olah kondisi ini, semesta ini ya, universe ini memaksa Kakak untuk menjadi dewasa lebih awal daripada seharusnya. Nah, salah satunya mungkin juga Kakak lebih awal mengenal bagaimana cara mengelola keuangan, meskipun mungkin, aku yakin sih, Kak, mungkin di belakang Kakak juga ada orang tua mungkin atau mungkin teman yang membantu ya, memberikan saran atau membantu pengelolaan keuangan Kakak. Nah, dari titik kapan sih, Kak, Kakak itu bisa mulai, terbuka bahwa aku juga harus mulai mengambil kendali atas, semua pengelolaan keuangan yang aku miliki sekarang gitu? Itu momentumnya kapan sih, Kak, Kakak mulai terbuka untuk berpikir seperti itu? Jadi dari aku kecil udah mulai kerja, memang semua penghasilan aku tuh sempet disimpan sama ibu aku semuanya. Dan aku rasa itu juga memang for the best sih, karena aku kan memulai kerja itu udah dari kecil banget dan mungkin ya belum ada pemahaman tuh soal gimana cara memanage uang gitu. Tapi ketika aku tuh kalau nggak salah umur 17 atau 18 tahun gitu, Oke, mulai 17 tuh tahun ya. tumbuh rasa apa ya, kepemilikan terhadap Iya. penghasilan aku dan aku minta sama mama aku untuk kasih aku kepercayaan untuk bisa manage semuanya sendiri. Oh, berarti momentumnya di umur 17 tahun tadi itu, Kak? Jadi kalau kurang lebih, sahabat LPS dari Kak Teten ini mulai mengelola keuangannya dari usia SMA ya kalau nggak salah, ke 17 tahun ya, mungkin SMA lah ya. Nah, cara pengelolaan yang Kak Tatiana lakukan tuh seperti apa sih, Kak? Ketika Kak mulai berpikir, wah ini, kerja keras aku dari
mungkin syuting atau mungkin modeling itu udah kekumpul nih. Aku pengen mengelolanya itu seperti apa gitu. Waktu itu bayangannya seperti apa, Kak? Bayangannya sih kalau di awal-awal sejujurnya waktu pertama kali megang uang, ya yang dipikirin tuh kayak apa nih yang mau aku beli dengan uang ini gitu kan. Selama ini mamaku tuh benar-benar menjaga banget gitu. Bahkan dari kecil yang selalu ditanamkan sama mama maupun papaku tuh adalah ya you need to spend wisely. Kalau emang benar-benar kamu butuh dan kira-kira akan bermanfaat buat kamu, ya nggak apa-apa kamu beli. Tapi kalau enggak ya lebih baik uangnya ditabung aja, disimpan, karena uang itu pasti nanti akan sangat kepake di masa depan gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah punya mindset seperti itu. Tapi ya namanya anak muda gitu kan. SMA juga kan, Kak? Dikasih kesempatan buat menikmati hasil kerja keras ya. Dulu sih ada sih momen-momen sempet ngerasain kayak boros dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dari situ aku belajar juga sih bahwa oh ternyata kalau mau kayak begini terus tuh gak sustainable ya. Aku harus memikirkan cara untuk aku mengelola keuangan aku supaya kebutuhan-kebutuhan aku masih bisa terpenuhi. Aku juga masih bisa menabung buat di masa depan dan bisa menyisihkan uang juga untuk misalkan dana darurat atau ya kalau mau investasi. Itu kan semua berarti harus di-separate gitu. Oke. Sempet kaget gak, Kak, ketika udah 17 tahun itu, otomatis kan Kakak kan berkarir sebelum 17 tahun. Sempet kaget gak dengan jumlah nominal yang ternyata, oh sekarang ternyata aku punya segini ya gitu. Sempet kaget gak waktu itu, di momen itu? Sempet sih, ada kaget banget. Karena kan itu akumulasi dari beberapa tahun gitu, yang aku tuh gak secara langsung melihat nominalnya itu berapa. Jadi ya itu waktu tahu wah lumayan nih gitu. Tapi intinya mindset seperti itu tuh gak baik sih. Jadi harus bisa menahan diri sedikit. Kita harus bisa bijak dalam mengelola keuangan kita. Menahan diri itu penting. Nah, soal kita bicara menahan diri, gimana sih cara Kak Tatiana itu bisa menahan segala kalau kata orang sekarang bilang kan rasa-rasa impulsif yang muncul. Karena ketika kita sudah pegang dana yang besar, terutama kan Kak Tatiana berkarir di dunia artis yang mungkin menurut banyak orang, terutama orang awam, misalnya kayak aku, ngerasa mungkin dunia artis ini penuh dengan glamor, dengan kemewahan. Jadi gimana sih caranya supaya Kakak juga bisa menahan dan mengelola semua rasa impulsivitas itu sehingga tujuan keuangan jangka panjang Kak Tatiana masih bisa terwujud gitu? Iya sebenarnya mungkin aku pengen sharing juga ya. Banyak orang yang gak mengetahui bahwa orang-orang yang bekerja di industri kreatif seperti aku gitu, kita tuh juga banyak loh ngerasain kecemasan gitu soal keuangan. Karena mungkin agak berbeda dengan orang-orang yang punya stable income. Kalau di industri kreatif itu kan kita lebih dinamis dan kadang-kadang ada musim atau fase di mana kita tuh lagi padat-padatnya nih, banyak project dan lain sebagainya. Tapi ada momen di mana tiba-tiba sepi, gak ada apa-apa gitu. Jadi penting banget sih untuk bisa menyiasati itu. Jadi fokusnya itu tuh gak cuman kepada penghasilan tapi ya pengelolaan juga gitu, supaya di saat misalkan lagi sepi project dan lain sebagainya tuh kita masih bisa tetap survive, masih bisa tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan ya masih bisa tetap menabung juga. Dan kalau untuk menahan diri itu tadi ya memang harus bisa melatih awareness kita sih. Karena gimana pun juga itu kan berkaitan sama yang namanya emosi, dan emosi itu ya memang butuh dikasih waktu gitu loh. Kita gak boleh selalu act on our emotions, karena belum tentu emosi kita tuh mengarahkan kita ke suatu hal yang benar atau baik buat diri kita sendiri. Dan yang paling gampang sih buat aku, kalau misalkan udah mulai ada keinginan-keinginan atau ada tendensi untuk impulsif, biasanya aku kasih diri aku space dan aku bertanya lagi sih pada diri aku sendiri, ini tuh sebenarnya kebutuhan atau keinginan, dan prioritasnya tuh ada di mana saat ini, cocok nggak sama goals yang lagi aku mau capai, bisa nggak ditunda mungkin belinya
1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Kayak harus benar-benar menyesuaikan sama kondisi kita saat ini dan apa yang lagi mau kita capai dan tuju gitu. Oke. Kira-kira nih Kak, ada nggak kayak role model atau orang yang Kak Tatiana itu sangat terinspirasi gitu dengan cara dia mengelola keuangan? Mungkin yang sesama artis atau misalnya ada sosok sutradara atau siapa yang Kakak temui dalam perjalanan karir Kakak yang menginspirasi. Wah, ternyata meskipun dunia kreatif ini mungkin punya kesan mewah atau apa, tapi dia bisa juga ya hidup secara frugal gitu. Ada nggak sosok-sosok seperti itu yang bisa menginspirasi Kak Tatiana gitu untuk mengelola keuangan Kakak gitu? Banyak banget sih, cuman aku bingung juga ya kalau harus nyebutin satu-satu. Tapi tadi waktu kamu melontarkan pertanyaan itu tuh aku langsung keinget mamaku sih sebenarnya. Karena itu adalah hal yang benar-benar dari kecil tuh mamaku selalu tanamkan di diri aku maupun adikku gitu, bahwa kalau bisa sebanyak apapun uang yang kamu punya, try to live below your means. Kayak maksudnya hidup lebih sederhana dari yang kamu mampu. Itu tuh dulu aku sempet agak gak ngerti sih sebenarnya sama istilah itu gitu. Tapi sekarang aku benar-benar ngerasain sih bahwa ya memang lebih baik hidup seperti itu. Karena kalau tadi kita ngebahas soal di industri aku, kelihatannya tuh kayak penuh dengan glamor. Sebenarnya apa yang kita lihat di permukaan itu belum tentu mencerminkan realita. Banyak kan kita pasti melihat contoh di mana seseorang tuh kayak hidupnya lebih besar pasak daripada tiangnya gitu. Dan sebaliknya aku juga banyak banget melihat contoh orang-orang yang sangat sukses tapi ya udah hidupnya tuh sederhana, dia memilih untuk tidak menunjukkan itu. Dan ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih sebenarnya. Balik lagi ke preferensi diri sendiri, what you wanna do with your life. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh selalu berusaha untuk fokus ke values aku, tujuan aku, dan nggak usah membandingkan diri dengan orang lain gitu. Oke. Nah itu penting sih sahabat LPS. Ojo dibanding-banding jangan dibanding-bandingin, karena mungkin bahkan di sesama pelaku industri kreatif pun juga cara mereka untuk mengelola keuangan, kemudian preferensi mereka juga berbeda. Jadi mungkin bisa dibilang kita harus ya Kak ya menyesuaikan cara pengelolaan keuangan kita sesuai dengan keperluan dan preferensi kita masing-masing gitu ya Kak ya. Tapi mungkin aku boleh tanya nggak Kak, selama Kakak melakukan pengelolaan keuangan itu kan pasti ada trial and error. Ada cara-cara yang mungkin ini berhasil nih, hasilnya udah bisa dinikmatin, tapi juga mungkin ada error-error yang dikit lah. Nah kira-kira pernah nggak punya momen-momen di mana pengelolaan keuangan ini tuh ada boncos-boncosnya dikit gitu Kak? Pastinya ada sih, ya itu tadi pas awal-awal baru dikasih kebebasan untuk pegang uang sendiri. Kadang-kadang suka ya overspend sedikit, tapi menurut aku ya itu juga adalah bagian dari journey untuk bisa lebih baik mengelola keuangan kita sih. Kalau kita nggak gagal ya gimana kita mau belajar gitu. Yang penting sih kita harus selalu lagi-lagi aware, mau belajar. Dan ya untungnya aku ngerasa beruntung banget gitu bisa selalu ke ibu atau ke bapak aku untuk minta financial advice. Dan kuncinya juga kita harus selalu terbuka sih gitu untuk menerima advice itu ya. Oke. Kira-kira menanggapi tadi ya Kak ya, pernah nggak ada semacam perbedaan nih, misalnya Kak Tatiana ingin uangnya ini atau mungkin dananya dikelola ke instrumen-instrumen ini, cuma mungkin agak berbeda dengan pendapat dari orang tua misalnya. Dan pernah nggak kejadian seperti itu dan caranya Kak Tatiana beserta orang tua untuk mencapai suatu kesepakatan gimana sih Kak? Ya untungnya sih kalau buat case aku, ketika aku akhirnya udah punya akses dan otoritas penuh atas keuangan aku, orang tua aku tuh gak terlalu ikut campur sih, kecuali aku yang meminta advice kepada mereka gitu. Dan aku rasa sekarang tuh kita udah punya banyak banget akses terhadap informasi ya gitu. Semua tuh udah tinggal ada di genggaman tangan kita. Jadi ya pinter-pinternya kita juga untuk memanfaatkan itu sih. Nah tadi kan Kak Tatiana banyak cerita terkait dengan sejarah karir dan juga pengalaman-pengalaman di masa lalu. Nah sekarang
di masa sekarang nih Kak, ketika Kak Tatiana mungkin udah banyak dikenal sama orang, udah banyak kolaborasi-kolaborasi yang udah Kak Tatiana lakukan gitu-gitu. Di momen ini tuh seberapa penting sih Kak financial security terutama buat sahabat LPS di rumah gitu? Karena mungkin banyak sahabat LPS di rumah ini yang masih berusaha untuk menemukan jati diri, masih menemukan, pilihan karir yang tepat buat mereka atau profesi yang tepat untuk mereka. Nah kira-kira untuk, ada nggak perspektif yang bisa Kak Tatiana sharing tentang seberapa penting sih sebenarnya financial security itu Kak? Menurutku sih sangat-sangat penting ya. Karena ya siapa sih yang nggak pengen ngerasa secure Iya sih. gitu. Menurutku akhir-akhir ini yang aku lihat tuh banyak orang yang cenderung fokusnya tuh hanya pada hustling, kerja keras, cari uang, nurutin Iya, FOMO, oke. tanpa memikirkan keamanan dari penghasilan mereka dan keuangan mereka itu. Padahal sebenarnya kan dengan kita memiliki rasa aman justru itu menjadi salah satu modal kita untuk bisa berusaha dengan lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Jadi selain kita tuh bekerja keras untuk masa depan kita, ya alangkah baiknya kita tuh juga mulai mikirin soal financial freedom dan juga financial security. Maksud aku bukan kita tuh juga jadi mendewa-dewakan uang dan membiarkan uang tuh mengontrol kehidupan kita, tapi gimana pun juga aku rasa uang itu kan sebenarnya adalah tools yang harusnya membantu kita untuk bisa melewati segala macam cobaan-cobaan dalam hidup tuh dengan lebih mudah, karena uang itu kan memberikan kita akses juga. Jadi ya itu sih yang harus selalu diingat. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya mungkin, ya financial security itu penting, tapi jangan sampai kita menjadikan uang ini sebagai end goal-nya ya Kak ya. Karena ya kita juga punya hidup, kita punya hobi, kita punya hal-hal, kita punya keluarga. Bener sih, aku sepakat dengan apa yang Kak Tatiana sampaikan tadi, uang ini penting tapi jangan, jadikan semua usaha kita, semua kehidupan kita itu hanya berputar untuk mendapatkan itu aja gitu kan ya Kak? Karena akhirnya kalau kayak gitu tuh you end up not living your life Iya, gitu. betul. Semuanya lewat kayak gitu aja. Dan aku selalu percaya bahwa ya uang itu kita bisa cari kok, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang. Tapi waktu yang udah lewat, waktu yang udah habis, itu kita nggak akan pernah bisa dapet itu lagi gitu. Jadi emang penting banget untuk kita tuh harus punya balance dan kuncinya tuh ya being mindful about it. Oke, jadi jangan lupa untuk be mindful ya guys, sampai LPS di rumah. Nah, sama seperti episode podcast LPS Talk sebelumnya Kak. Jadi kita udah menjaring nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen di followers Instagram kita @lps_idic. Nah, kita udah pilih Kak 3 pertanyaan terbaik yang mungkin nanti akan aku tanyakan ke Kakak. Tanpa berlama-lama lagi, check it out. Nah, jadi ada segmen lembar pertanyaan simple atau LPS. Nah, dari @fitradwi 2025. Bagaimana Kak Tatiana tetap menjadi seimbang antara karir dan kehidupan pribadi? Gimana tuh Kak Tatiana? Buat aku sih sebenarnya untuk menyeimbangkan antara karir dan pribadi itu adalah dengan mempunyai batasan pastinya. Dan juga menyadari bahwa nggak semuanya itu tuh harus dilakukan secara berbarengan. Kadang emang ada waktu untuk aku fokus sama karir, fokus sama kerjaan, tapi pastinya harus meluangkan waktu untuk diri sendiri juga, di mana itu adalah waktu untuk aku istirahat, untuk aku recharge, untuk aku refresh, supaya ketika kembali bekerja tuh aku bisa membawa energi yang maksimal dan prima lagi gitu. Oke. Jadi kalau bisa disimpulin sebenarnya mungkin ya kita harus menganggap hidup itu bukan lari sprint ya Kak, tapi lari maraton ya. Kadang kita harus istirahat sejenak, baru kita mengumpulkan pace kita lagi gitu-gitu ya. Mungkin dan jangan pernah ngerasa bersalah untuk istirahat sih sebenarnya. Karena yang aku lihat kan sekarang kayaknya orang-orang tuh benar-benar harus work hard all out dan gitu-gitu. sampai kadang tuh dulu aku juga pernah ngerasa guilty gitu untuk taking some time off. Bahkan aku juga punya mindset dimana kayaknya aku gak bisa deh take time off kalau misalkan belum ada suatu hal yang aku achieve dulu. Padahal sebenarnya itu tuh standar dari mana sih? Gak ada kan peraturan kayak gitu. Kadang-kadang ya itu karena kita asumsi dan melihat
orang-orang lain yang ada di sekitar kita, padahal kita juga nggak tahu gitu struggle yang mereka alami itu seperti apa. Jadi ya menurut aku penting banget untuk just listen to yourself, focus on what you need gitu. Oke, menarik sih Kak. Tadi dari jawaban Kakak, aku pengen tahu sih Kak sebenarnya gimana caranya kita bisa ambil jarak dari segala kesibukan yang kita punya untuk sekedar mengambil nafas gitu. Tapi gimana sih cara Kak untuk mengomunikasikan itu supaya rekan-rekan kita juga paham gitu? Karena mungkin kadang kan kita dalam pekerjaan pasti ada persoalan komunikasi atau apa. Nah itu gimana caranya Kakak mengkomunikasikan bahwa ini kayaknya saatnya di aku mencoba untuk enjoy myself for a while gitu-gitu. Nah, gimana sih cara Kakak mengkomunikasikan itu? Sebenarnya sih ya sesimpel ngomong aja sih. Oke. Which is itu berat sih kadang-kadang. Apalagi ya kita kan di sini dibesarkan dalam suatu budaya yang kayaknya menormalisasi kayak people pleasing. Kita kayak harus mendahulukan orang lain dulu. Kadang-kadang tuh kita kayak nggak enakan gitu. Nah itu tuh yang pelan-pelan harus kita berani untuk dobrak Speak dalam up diri itu ya, kita Kak, ya? sendiri. Karena nggak ada cara lain sih. Oke. Jadi aku sebenarnya seneng Kak, karena selain kita bisa bahas terkait keuangan, kita juga bisa bahas terkait ya mungkin tips and trick ya sama Kakak di dunia kreatif gitu. Gimana cara kita untuk tetap bisa going on gitu dengan segala tantangan yang kita hadapi gitu-gitu ya, terkait dengan keuangan, terkait dengan karir. Nah, tapi kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Oke. Jadi kita coba cek pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan dari Ahmad Zuhdi, .zuhdi123. Apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi saat membangun karir dan bagaimana sih cara Kak Tatiana mengatasinya? Ya mungkin menghadapi ketidakpastian yang selalu ada dalam hal apapun ya, mau itu dalam hal keuangan ataupun ketika menjalankan suatu project di lapangan. Yang namanya pekerjaan kreatif itu tuh gak pernah ada yang pasti deh. Bahkan yang udah direncanakan sebaik-baiknya pun aja tuh pasti ada aja sesuatu yang terjadi. Tapi di situ aku belajar bahwa ya kita harus fleksibel, harus mau terus belajar, harus terbuka dan harus beradaptasi karena udah benar-benar nggak ada jalan lainnya sih selain ya hadapin. Dan dari apa yang udah pernah kita laluin dan pengalaman-pengalaman yang udah kita berhasil untuk lewatin itu tuh dijadikan apa ya reference supaya kedepannya bisa lebih antisipatif lah. Oke, karena tantangan-tantangan yang kita hadapi sebenarnya juga belum tentu itu tantangan yang pertama kali kita hadapi kan Kak. Selalu ada referensi sebelum-sebelumnya gitu ya Kak. Jadi yang penting memang jangan lupa untuk siapkan mental untuk menghadapinya sampai LPS dan juga jangan takut karena selalu akan ada orang-orang ya Kak yang membantu kita menghadapi tantangan-tantangannya itu. Tuh. Kita ke pertanyaan terakhir. Oke. Nah ini dari _Aleolas. Keputusan finansial apa yang paling mengubah cara Kak Tatiana dalam mengatur uang? Apa nih Kak kira-kira Kak? Kayaknya keputusan aku untuk benar-benar mencatat pengeluaran dan bikin budgeting sih. Karena jujur di saat aku tuh baru pertama kali mengelola uang aku sendiri, gak ada tuh aku mikirin itu sama sekali. Aku tuh mindsetnya dulu, ya udah selama aku tahu masih ada nominal sekian, aku gak peduli deh pengeluaran aku tuh buat apa aja, yang penting ada sekian gitu. Which is maybe for a while it worked gitu. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, aku juga punya banyak keinginan-keinginan, punya banyak goals, dan ternyata ya untuk mencapai goals itu tuh juga gak bisa sembarangan dan ngasal gitu. Semuanya tuh harus di planning, harus ada alokasi budget. Dan ketika misalkan mau membeli sesuatu atau membangun sesuatu, ya gak bisa tuh aku terus-terusan menerapkan lifestyle yang sama seperti sebelumnya. Mau gak mau ada yang harus dikorbankan lah gitu untuk sementara waktu supaya goals yang lebih besar ini tuh bisa tercapai. Jadi intinya ketika aku tuh benar-benar mulai mencatat semua pengeluaran aku dan tahu uang aku nih larinya tuh kemana sih tiap bulannya, itu menjadi apa ya, acuan untuk aku evaluasi setiap bulannya. Dan ya itu kalau misalkan ada goals tertentu tuh gampang untuk aku tuh bisa tweak my own apa ya,
behavior and patterns gitu. Oke. Jadi ada prioritisasi juga di situ. Ya. Cara Kak Tatiana menentukan goals-goalsnya dan penyesuaian juga ya Kak, ketika Kak Tatiana sudah menentukan goals, kira-kira untuk mencapai goals itu apa sih yang perlu disesuaikan dari diri Kak Tatiana sekarang gitu ya? Karena cuma dengan cara itu sih sebenarnya aku bisa merasa aman gitu. Oke. Ya mungkin cara yang sama bisa diterapin juga nih ke sahabat LPS di rumah. Jadi ketika sahabat LPS sudah menentukan prioritisasinya, goals-goals apa aja yang teman-teman mau capai, teman-teman juga jangan lupa untuk menyesuaikan perilakunya juga. Jangan cuma setting goals prioritisasi tapi perilaku teman-teman juga masih perilaku yang lama gitu ya. Karena kan kita udah punya goals yang baru gitu. Nah, selanjutnya Kak Tatiana, sebelum kita masuk ke dalam closing, ini ya kita mau main game sedikit. Jadi ada 10 pertanyaan singkat, Kak Tatiana tinggal pilih salah satu jawaban. Silakan kalau misalnya perlu ditambahkan, Kak Tatiana juga bisa menjelaskan. Jadi segmen kali ini namanya This or That. Oke. Kak Tatiana siap? Siap. Oke, kita mulai. Yang pertama nih Kak, acting or singing? Acting always. Acting always. Oke. Yang kedua, film or series? Kayaknya film deh, karena kalau series itu kan panjang. Ya seru juga sih sebenarnya, tapi aku lebih menikmati mengerjakan suatu project film yang satu skenario itu tuh ya udah kita fokus ke satu skenario itu aja gitu. Oke, jadi bisa lebih mendalami gitu ya. Yes, betul. Nah, sahabat LPS yang pernah lihat film-film Kak Tatiana, komen di bawah ya, jangan lupa. Yang ketiga, liburan dalam negeri or liburan luar negeri? Kayaknya untuk saat ini liburan di dalam negeri sih, karena aku merasa ada banyak banget destinasi wisata yang menarik, yang sekarang tuh aksesnya udah jauh lebih mudah dan pengen aku explore gitu. Apalagi kalau di dalam negeri itu kan travel time-nya mungkin nggak sepanjang kalau ke luar negeri gitu. Paling berkesan kemana Kak kalau dalam negeri kalau boleh tahu? So far, aku seneng banget bisa visit sahabat aku di Palu sih. Oh, di Palu. Karena ya sebenarnya dibilang jauh nggak jauh-jauh banget sih, mungkin naik pesawat kan sekitar 2,5 jam. Tapi aku seneng banget nyobain kuliner di sana, snorkeling, kayak apa ya, keindahan alamnya tuh masih sangat pure gitu menurut aku. Bisa jadi referensi juga ya kayak buat sahabat LPS di rumah ya. Yes. Oke, next, pantai or gunung? Kayaknya gunung deh. Gunung, oke. Teh or kopi? Kopi. Yang keenam nih, agak berat dikit sih. Punya aset keuangan or punya aset fisik? Kayaknya ini jawabannya tuh bisa berubah ya sewaktu-waktu. Tapi untuk saat ini kayaknya keuangan deh. Keuangan ya, oke. Nah yang ketujuh nih, Bayu Skak or Ernest Prakasa? Oh my god, kayaknya pertanyaannya lebih sulit daripada yang sebelumnya deh. Duh. Sorry ya Mas Bayu Skak, Mas Ernest, saya harus tanyakan ini. Kayaknya aku nggak mau memilih deh, boleh nggak aku memilih untuk tidak memilih? Boleh, nanti di japri aja kayak jawabannya ya. Menyenangkan sekali sih bekerja sama dengan mereka berdua dan nggak bisa dibandingkan gitu. Oke, mereka punya karakter masing-masing yang mungkin berkesan di hati Kak Tatiana gitu ya. Benar, kayak dua-duanya tuh punya tempat yang spesial lah dalam perjalanan karirku. Oke. Ini Mas Bayu kalau nonton ketawa-ketawa sendiri kayak ini, Mas. Terus baca buku or denger podcast? Ini tergantung juga sih sebenarnya. Intinya untuk melakukan dua-duanya itu kayaknya butuh ada di state of mind yang lagi zen, yang lagi bisa fokus, nggak banyak pikiran. Tapi untuk saat ini aku lebih memilih untuk baca buku. Baca buku. Boleh diceritain nggak buku apa yang lagi dibaca sekarang? Aku tuh lagi baca buku yang judulnya adalah When the Body Says No. Penulisnya itu Gabor Mate. Oke. Lebih membicarakan soal kayak kesehatan dan apa ya, keterkaitan emosi kita sama kesehatan tubuh kita. Oke. Kita lanjut. Ini mungkin Kak Tatiana perlu agak berpikir sedikit ya, karena mungkin banyak fantasi yang bisa kakak lakukan deh. Yang ke-9, balik ke masa lalu or pergi ke masa depan? Gimana tuh? Bingung ya.
tapi bisa ngapain gitu. Terserah Kak Tatiana. Mau Kak Tatiana pergi ke masa lalu untuk misalnya ketemu sama seseorang atau ke masa depan? Ke masa depan aja deh supaya tahu ke depannya bakal ada apa nih yang terjadi. Oke, ke masa depan. Nah, yang terakhir Kak, pegang cash or cashless? Jujur cashless sih. Cashless yang lebih gampang juga ya Kak ya. Benar. Oke, apalagi kalau nabungnya di bank. Yes. Oke, berikut teman-teman, terima kasih banyak Kak Tatiana atas ketersediaan waktunya, kesediaannya untuk bisa main ke tempat kami di podcast LPS Talk ini. Saya sebagai host sangat senang sekali bisa ngobrol, nggak cuma terkait dengan keuangan, tapi juga bisa kenal Kak Tatiana lebih dalam. Kak Tatiana juga banyak memberikan insight-insight juga, terutama ke aku dan teman-teman sahabat LPS di rumah tentang bagaimana mengelola keuangan. Jujur kita sangat senang dengan kehadiran kakak. Terima kasih banyak Kak Tatiana atas waktunya yang sudah diluangkan. Thank you so much. Dan ya aku berharap juga dari obrolan kita ini bisa ada satu atau dua hal yang dipetik lah oleh sahabat LPS. Tentu banget Kak Tatiana. Kira-kira mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit closing nggak dari Kak Tatiana? Pesan-pesan kepada sahabat LPS di rumah yang mungkin menyaksikan podcast ini. Pastinya tetap semangat. Bekerja keras itu harus, tapi jangan lupa juga hasil dari kerja keras kamu itu harus kamu lindungi. Jadi ya disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan bijak kalau bisa, karena financial well-being itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, dan ketika kita sehat secara finansial, insya Allah kehidupan kita juga akan jauh lebih sehat gitu. Oke, hopefully, amin. Oke, luar biasa banget obrolan kita hari ini sahabat LPS. Jadi jangan cuma jago cari uang atau hustling, tapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan finansial kita, dan juga kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita, karena bekerja, berkarir apapun itu bukanlah sebuah lari sprint. Kita akan berkarir secara panjang. Jadi pastikan setiap aspek bisa mendukung tujuan teman-teman, bisa mendukung garis finish teman-teman semua di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman sahabat LPS di rumah yang masih jadi pendekar saldo, supaya mereka insaf secara finansial. Saya Hanif dan Tatiana. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode LPS Talk berikutnya. Bye. Dadah.